Nasi rawon. Saatnya kita mulai perkenalan dan wawancara. Halo, saya Delta. Kak, ini kita dari kampus Universitas Solo. Kebetulan kami ingin mewawancara usaha ini yang kebetulan juga agak apa sih, agak nyambung lah gitu sama makro kami, yaitu makro pasar modal dan pasar uang. Kebetulan kami juga di prodi manajemen, Kak. Untuk pertanyaannya, kami ingin mewawancara Kak. Kami persilakan HP-nya. Saya mau bertanya Kak, apakah Kakak pernah mendengar tentang pasar uang dan pasar modal? Dan menurut Kakak, apa sih pasar uang dan pasar modal itu? Oh, saya tahu, saya pernah dengar, tapi saya nggak terlalu paham ya. Jadi kalau pasar modal itu yang saya tahu adalah tempat di mana investor dan juga perusahaan bertemu untuk melakukan transaksi jual beli, baik di obligasi ataupun instrumen keuangan lainnya. Tapi kalau pasar uang itu tempat di mana instrumen tapi dengan jangka pendek, kayak kayak deposito. Itu ya yang saya pahami ya. Kakak usahanya ini kan warung nasi rawon ya. Apakah menggunakan pasar modal dan pasar uang di dalam usahanya? Enggak, kalau ini kita menggunakan pribadi ya, jadi kami tidak ada berkaitan dengan pasar modal ataupun pasar uang. Berarti di nasi rawon ini nggak ada orang yang berinvestasi, Tidak ada. baik kakak ataupun mungkin suami kakak yang berinvestasi ke nasi rawon, nggak ada. Tidak ada. Berarti murni pribadi ya. Selanjutnya, apakah Kakak pernah untuk berniat melakukan investasi atau dari segi saham atau obligasi? Kalau investasi saya melakukan investasi, tapi saya di instrumen reksadana pendapatan tetap, yaitu saya beli obligasi. Jadi saya beli obligasi melalui perusahaan aset manajemen yang sudah terpercaya, yang sudah diawasi oleh OJK juga. Dan selanjutnya, berapa sih usaha Kakak untuk modal nasi rawon ini? Untuk mulai sekitar 50-60. Itu pakai uang pribadi kan? Ya, untuk usaha ini menggunakan uang pribadi, tidak ada pinjaman sama sekali. Kira-kira udah berapa lama Kakak bangun usaha ini? Untuk bangun ini kurang lebih 2 bulan. Oh maksudnya bangunnya atau selama Ini berjalan? ini apa, selama berjalannya udah berapa tahun? Ya. Ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 8-9 bulan. Udah mau setahun. Berarti lagi merintis ya. Iya. Kira-kira tuh Kak, untuk pengeluaran dan pemasukannya selama per bulan gitu menurut Kakak itu berapa lah? Pokoknya untuk semua pengeluaran sebenarnya tidak kami juga tidak termasuk di karyawan dan juga untuk biaya operasionalnya. Berarti untuk pemasukannya Untuk pemasukan sekitar 8-9 seminggu. Berarti dari pemasukan itu kan itu udah melebihi dari pengeluaran itu kan. Nah, bagaimana kakak mengelola pemasukan ini biar apa sih namanya, tetap untung, tetap menjadi untung? Kalau kakak lakukan investasi, masuk reksadana, obligasi, bahkan ada investasi yang lainnya. Iya, dari keuntungan itu saya masukin di obligasi. Obligasi. Karena saya belum paham saham ya, karena itu kan terlalu beresiko, jadi saya mengambil yang reksadana. Jadi saya beli di obligasi. Jadi itu resikonya juga aman, nggak yang terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kira-kira Kakak menanam saham di reksadana ada berapa tahun Kak? Untuk reksadana kok saya udah kurang lebih 4 tahun.
Tapi untuk dari usaha ini masuk reksadananya mungkin sekitar 8 bulan sampai 9 bulan. Iya, itu juga saya dipisah dari bisa. penjual dari yang ini sendiri dan saya gajinya sendiri. Oh, berarti ada dua Nah, ya? ada juga, jadi saya punya obligasi sama satu pasar uang. Oh, iya. Apakah kakak ada membuat laporan keuangan untuk usaha yang Ya digeluti? jelas pasti ada, setiap bulannya pasti ada, baik untuk pengeluaran, pemasukan dan juga yang lainnya. Mungkin selain dari tempat usaha ini offline, mungkin kakak juga menggunakan online. Nah, menurut kakak itu apakah menguntungkan juga melakukan proses penjualan itu secara online? Oh, kalau di era sekarang sangat menguntungkan sih. Menguntungkannya dari segi waktu juga ya, kita nggak perlu memasarkan secara offline ya, misalnya kayak bos-bos itu, tapi kita kalau misalnya menggunakan influencer, jadi influencer yang akan menyebarkan semua kontennya, jadi kita ada timbal baliknya sama yang menguntungkan sebenarnya. Berarti ini untuk pengeluaran 6 jutaan ini udah termasuk pembiayaan untuk influencer juga? Untuk Pembiayaan influencer juga? enggak itu juga, karena kita influencer kan nggak setiap bulan, nggak setiap hari. Nah, jadi itu tinggal 3 atau 4 bulan sekali. Mungkin itu aja kak pertanyaan terkait pasar uang dan pasar modal. Terima kasih kak untuk kesempatan dan waktunya. Kakak boleh hadir di di waktu yang mungkin saat ini sibuk ya. Kami berterima kasih sekali dan kakak juga udah memperbolehkan kami untuk mewawancari tentang usaha ini, yaitu usaha warung nasi rawon. Tersedia gorengan juga. Foto dengan yang punya usaha. Kak Monik. Terima kasih.